teman-teman, kembali lagi di Nutri Education. Pada video kali ini akan melanjutkan penjelasan mengenai penilaian status gizi. Nah, pada video Nutri Education Part 2 ini akan menjelaskan penilaian status gizi secara biokimia, penilaian status gizi secara biofisik, penilaian status gizi secara klinis, dan penilaian status gizi secara tidak langsung. Yuk, langsung simak videonya ya. Penilaian status gizi secara biokimia. Pemeriksaan biokimia dikenal juga dengan istilah cek lab. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan darah, kadar albumin, pemeriksaan urin, pemeriksaan tinja, pemeriksaan vitamin dan mineral yang berkaitan dengan kondisi pasien. Uji biokimia adalah mengukur status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Uji biokimia mengukur zat gizi dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh. Misalnya, mengukur status iodium dengan memeriksa urin, mengukur status hemoglobin dengan pemeriksaan darah, dan lainnya. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Penilaian status gizi secara biofisik. Penilaian status gizi secara biofisik adalah melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur, di mana tes kemampuan fungsi jaringan meliputi kemampuan kerja dan adaptasi sikap. Penilaian status gizi secara biofisik sangat mahal dan memerlukan tenaga profesional. Penelitian ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik, dan sitologi. Penilaian status gizi secara klinis. Pemeriksaan fisik dan riwayat medis merupakan metode klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Gejala dan tanda yang muncul sering kurang spesifik untuk menggambarkan kekurangan zat gizi tertentu. Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh. Pemeriksaan klinis biasanya dilakukan dengan bantuan perabaan, pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Misalnya pemeriksaan pembesaran kelenjar gondok sebagai akibat dari kekurangan iodium. Selanjutnya, penilaian status gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, survei konsumsi makanan. Kekurangan gizi diawali dari asupan gizi yang tidak cukup. Sebaliknya, kelebihan gizi disebabkan dari asupan gizi yang lebih dari kebutuhan tubuh. Ketidakcukupan asupan gizi atau kelebihan asupan gizi dapat diketahui melalui pengukuran konsumsi pangan atau dietary method. Penilaian status gizi ini dilakukan dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Data yang didapat dapat berupa data kuantitatif atau jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, maupun data kualitatif atau frekuensi maupun kebiasaan dalam makan. Yang kedua, faktor ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik akan membentuk makhluk hidup yang baik pula. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan zat gizi. Penilaian status gizi dengan faktor ekologi dipilih karena masalah gizi dapat muncul akibat interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor biologis, fisik, dan lingkungan budaya. Metode ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian malnutrisi di suatu masyarakat, agar selanjutnya bisa segera ditangani. Jumlah makanan dan zat-zat gizi yang tersedia bergantung pada keadaan lingkungan seperti iklim, tanah, dan tingkat ekonomi penduduk.
Data tentang lingkungan fisik seperti kemarau panjang dapat menyebabkan gagal panen. Akibatnya, ketersediaan makanan terbatas dan berakibat status gizi kurang. Data kesehatan dan data vital statistik juga berkaitan dengan status gizi, seperti proporsi rumah tangga mendapat air bersih dan proporsi ibu memberikan ASI eksklusif. Nah, itu dia penjelasan mengenai penilaian status gizi yang kedua. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video Nutri Education tentang penilaian status gizi dari part 1 sampai part 2. Sampai jumpa di video Nutri Education selanjutnya. See you!